Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adik-adik peserta KPA 2020 di kelas A2, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dalam materi pengorbanan dan nizam jemaat. Kita akan menelusuri lebih jauh lagi langkah-langkah penuh berkah dalam pengorbanan di jalan Allah Ta'ala, yang tentunya sangat penting bagi jemaat, umat manusia, dan tentunya bagi setiap diri kita yang menginginkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Adik-adik, mari kita mulai pembahasannya. Lanjutan dari sistem pengorbanan di dalam jemaat, kita awali dengan ruang lingkup bahasan gerakan tahrik jadid. Untuk mengenal gerakan ini, terlebih dahulu harus mengetahui latar belakang lahirnya gerakan ini. Ketika itu ada gerakan anti-Ahmadiyah yang dimotori oleh Majelis Ahrar. Gerakannya setiap hari terus meningkat dan meluas di seluruh India. Bahkan gerakan ini menjurus dan mengarah ke tindakan anarkis dan perilaku berbuat kekacauan. Puncaknya pada bulan November 1934, sekitar 200 ulama disertai massa mendatangi pusat Jemaat Ahmadiyah di Kadian. Mereka membawa tuntutan agar Jemaat Ahmadiyah bubar dan menghentikan segala kegiatannya. Dan mereka ingin agar Jemaat Ahmadiyah lenyap dari permukaan bumi. Tetapi kemudian, di dalam menanggapi tuntutan para mullah atau ulama tersebut, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para anggota jemaat di Masjid Aqsa, lalu beliau radhiyallahu taala anhu mengumumkan sebuah gerakan pengorbanan yang beliau namai Gerakan Tahrik Jadid, yakni gerakan baru. Nah, kita perhatikan adik-adik, di mana ada tekad, di situ ada tantangan. Di mana ada kebaikan, keburukan selalu merongrong untuk menggelincirkan. Dan di mana ada keyakinan yang benar dan teguh kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mendatangkan bantuan dan pertolongan. Selanjutnya, tujuan dari gerakan tahrik jadid ini adalah untuk menyebarluaskan Islam dan jemaat ke seluruh dunia. Sebagaimana Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu bersabda, "Saya melihat bumi menjadi licin di bawah kaki kaum Ahrar. Mereka mengatakan akan melenyapkan Ahmadiyah dari muka bumi. Akan tetapi Allah Ta'ala telah memberitahu saya sebuah rancangan yang dengan rancangan itu Jemaat Ahmadiyah akan tersebar ke seluruh pelosok negeri di seluruh dunia. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan rancangan ini." Pengorbanan tahrik jadid yang merupakan bagian dari pengorbanan harta juga dibayarkan berdasarkan perjanjian untuk periode 1 tahun. Awal perjanjiannya dimulai dari setiap tanggal 1 November dan berakhir pada tanggal 30 November di tahun berikutnya. Dan demi mengikat hubungan kita dengan gerakan ini juga, pembayarannya dapat diangsur setiap bulan. Adik-adik, berkat dan manfaat besar dari pengorbanan gerakan tahrik jadid, hingga saat ini Jemaat Ahmadiyah sudah tersebar ke seluruh dunia dan telah berdiri di 213 negara di dunia. Coba kita perhatikan. Tahrik Jadid lahir untuk menjawab tantangan Ahrar yang akan melenyapkan Jemaat Ahmadiyah dari muka bumi. Tetapi dengan berkat gerakan Tahrik Jadid ini, Jemaat Ahmadiyah bukannya lenyap dari muka bumi, bahkan semakin tersebar hingga ke seluruh pelosok-pelosok bumi. Kemudian selanjutnya adik-adik, di dalam gerakan tahrik jadi disebutkan secara rinci langkah-langkah yang mengundang berkah ini ke dalam 27 tuntutannya. Yang pertama, hidup secara sederhana. Adik-adik, lawan dari sederhana adalah berlebih-lebihan, dan sikap berlebih-lebihan adalah ciri khas setan. Maka untuk melawannya kita hadapi dengan hidup sederhana. Kemudian menjadikan pola pikir dan setiap kesempatan hanya untuk memikirkan kemajuan Islam,
agar kita pun menjadi bagian dari keberkatan Islam itu. Seperti poin yang kedua, ikut serta dalam penyiaran agama Islam di seluruh dunia. 3. Mendedikasikan masa-masa cuti untuk pelayanan jemaat. 4. Anggota agar mengabdikan dirinya untuk kepentingan Islam dan Ahmadiyah. 5. Mendedikasikan masa liburan musiman untuk pelayanan jemaat. 6. Mewakafkan anak-anak kalian untuk seumur hidup. 7. Para pensiunan agar menyediakan diri untuk melayani jemaat. 8. Mendedikasikan sebagian dari penghasilan dan kekayaan kalian. 9. Para Ahmadi terpelajar dan berpengaruh agar memberikan kuliah-kuliah. 10. Menyiapkan sanggahan atas propaganda yang memusuhi. 11. Simpan uang lebih kalian di dana amanat Tahrik Jadid. 12. Tahrik Jadid agar membentuk dana cadangan tetap. Nah, bahkan melalui gerakan Tahrik Jadid ini, selain daripada langkah pengorbanan harta, persiapan generasi cemerlang untuk meneruskan perjuangan di masa yang akan datang pun dipikirkan dan dijalankan. Seperti pada poin yang ke-13, kirimkan anak-anak kalian ke markas untuk pendidikan dan tarbiyat. 14. Minta saran dari jemaat saat memutuskan tentang pendidikan yang lebih tinggi dan masa depan anak-anak kalian. Dan adik-adik, gerakan Tahrik Jadid ini pun merupakan gerakan yang menghidupkan kebudayaan Islam yang sejati. Seperti pada poin yang ke-15, biasakanlah bekerja sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 16. Mereka yang menganggur, jika memungkinkan agar pergi ke luar negeri. Di sana mereka bisa mencari penghidupan dan dapat menyiarkan ajaran Islam dan Ahmadiyah. 17. Mereka yang menganggur jangan ragu dalam menerima pekerjaan sekecil apapun. 18. Kembangkan kebudayaan Islam. 19. Kembangkan perilaku kejujuran di dalam masyarakat. 20. Jagalah kebersihan jalan. 21. Lindungilah hak-hak kaum wanita. 22. Bentuk perkumpulan seperti Hilful Fudul. 23. Bentuk Darul Qadha Ahmadiyah dan mematuhi keputusannya. Bahkan adik-adik, di dalam gerakan Tahrik Jadid juga terdapat tuntutan yang akan mengikat diri kita ke dalam berkah langkah-langkah penyiaran agama Islam. Dengan adanya tuntutan seperti pada poin ke-24, jika memungkinkan, para anggota hendaknya membangun rumah di markas. 25. Keluarkanlah pengorbanan uang untuk program tabligh khusus. 26. Para anggota hendaknya pergi ke berbagai bagian negeri yang ia suka menggunakan sepeda dan lakukan survei untuk prospek tabligh. Dan yang ke-27, memanjatkan doa khusus agar usaha-usaha ini berhasil. Kemudian adik-adik, ada lagi yang disebut dengan program Nusrat Jahan. Apa itu program Nusrat Jahan? Program Nusrat Jahan adalah program turunan di bawah pengaturan gerakan Tahrik Jadid. Program Nusrat Jahan ini dicanangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsalits radhiyallahu taala anhu pada bulan April 1970. Ketika itu beliau mengadakan kunjungan ke Gambia, Afrika Barat. Beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan ilham ilahi yang berbunyi 100.000 pound sterling harus dibelanjakan untuk kesejahteraan negara-negara di Afrika. Sehingga adik-adik, dengan demikian menjadi perhatian khusus bagi kita semua hingga diserukan bagi para anggota jemaat, baik laki-laki dewasa, perempuan dewasa, hingga anak-anak di seluruh dunia. Dan pengorbanan ini bersifat sukarela, besaran dan waktu pembayarannya tidak ditentukan. Bentuk pengorbanannya adalah yang pertama,
pengorbanan harta untuk pembangunan rumah-rumah sakit dan sekolah-sekolah di negara-negara Afrika. Dan yang kedua, para dokter dan guru-guru agar mengabdikan diri untuk berkhidmat di negara-negara Afrika. Kemudian ada beberapa informasi yang penting adik-adik ketahui, yakni yang pertama, melalui program Nusrat Jahan ini, rumah sakit pertama telah dibangun di Kokufu, Ghana, Afrika Barat pada tanggal 1 November 1970. Yang kedua, sekarang program Nusrat Jahan ini beroperasi juga di Afrika Tengah dan Afrika Timur dengan dukungan Yayasan Kemanusiaan Humanity First yang didirikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, di mana melaluinya ratusan sekolah dan puluhan rumah sakit serta klinik didirikan di berbagai negara di Afrika. Kemudian ada program yang disebut dengan Gerakan Waqfi Jadid. Program ini didirikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu pada tahun 1957 dengan tujuan untuk mendanai dan menyokong kegiatan ta'lim, tarbiyat, yakni pendidikan dan pelatihan anggota jemaat di pelosok-pelosok dan pedalaman India. Di samping itu pula tujuan dari gerakan ini adalah untuk menegakkan tauhid dan menahan gerakan Hinduisasi orang-orang Islam di pedalaman India. Gerakan ini diikuti oleh seluruh anggota jemaat, baik pria maupun wanita dan anak-anak. Perjanjian harta dalam gerakan Waqfi Jadid ini dibayar menurut perjanjian untuk 1 tahun, dimulai setiap tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Pembayarannya dapat diangsur setiap bulan. Adik-adik peserta KPA, ada lagi langkah menuju kebanggaan dalam keberkatan syiar Islam, yakni melalui satelit. Maka adik-adik, untuk mendukung operasional siaran tabligh, taklim, dan tarbiyat melalui siaran Muslim Televisi Ahmadiyah atau MTA, maka diadakanlah gerakan pengorbanan yang dibayar oleh para anggota jemaat yang disebut dengan pengorbanan amanat tarbiyat atau dana MTA. Pada mulanya tahun 1991, siaran MTA hanya beberapa jam saja setiap harinya karena keterbatasan dana operasional siaran. Tetapi dengan adanya dana MTA ini, beberapa tahun kemudian hingga sekarang, MTA menyiarkan siarannya 24 jam setiap hari ke seluruh penjuru dunia. Seluruh anggota jemaat, baik laki-laki dewasa, perempuan dewasa, maupun anak-anak, turut ambil bagian dalam pengorbanan ini. Pengorbanan dana MTA dibayar secara sukarela dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Kemudian berikutnya ada pengorbanan untuk Buyutil Hamd. Buyutil Hamd artinya adalah rumah-rumah terpuji, yaitu gerakan pengorbanan yang dicanangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih pada tahun 1982. Tujuan dari pengorbanan untuk Buyutil Hamd ini adalah untuk menyediakan perumahan atau tempat tinggal yang layak huni bagi 100 keluarga miskin di Pakistan. Hasil dari pengorbanan untuk Buyutil Hamd ini adalah telah didirikannya 100 buah rumah di bawah program ini untuk orang-orang miskin dan yang memerlukan. Pengorbanan Buyutil Hamd ini diikuti oleh seluruh anggota jemaat, baik pria maupun wanita, dan anak-anak turut ambil bagian dalam pengorbanan ini. Pengorbanan Buyutil Hamd dibayar secara sukarela dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Adik-adik, selanjutnya ada pengorbanan harta sebagai dana anak yatim. Dana anak yatim adalah gerakan pengorbanan yang dicanangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih. Sesuai dengan namanya, program ini bertujuan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anak yatim. Sehingga gerakan ini juga mendapatkan sambutan dari para anggota jemaat. Seluruh anggota jemaat, baik pria maupun wanita dan anak-anak, turut ambil bagian dalam pengorbanan ini.
Pengorbanan harta sebagai dana anak yatim ini dibayar secara sukarela dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Kemudian ada canda atau iuran buyutuz zikr, yakni gerakan pengorbanan untuk membiayai pembangunan masjid di seluruh dunia. Seruan pengorbanan ini ditujukan kepada seluruh anggota jemaat, terutama para anggota yang sedang dalam suasana berbahagia, seperti sedang diberi karunia membangun rumah, mendapat pekerjaan baru, mendapat kenaikan pangkat atau jabatan. Dan adik-adik, dalam kondisi seperti itu, hendaknya mereka juga ingat untuk ikut membantu pembangunan rumah Allah Ta'ala. Adik-adik peserta KPA kelas A2, terdapat kategori pengorbanan harta yang secara khusus disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW, yakni tersebut dalam istilah sedekah. Menurut Rasulullah SAW dalam berbagai sumber hadis, sedekah dapat menyingkirkan keburukan, musibah, dan bala bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu untuk limpahan rezeki bagi mereka yang gemar membantu dan menolong orang-orang fakir dan miskin. Jemaat Ahmadiyah menganjurkan para anggota jemaat untuk secara ikhlas dan sukarela membayar pengorbanan harta dalam bentuk sedekah ini. Sedekah dapat dibayarkan melalui kas jemaat untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Misalnya, yang pertama ada imdad gandum, yakni kepada keluarga miskin yang kekurangan makanan. Yang kedua kepada imdad maridan, yakni tertuju kepada pasien rumah sakit dari keluarga miskin. Dan yang ketiga ada imdad tulaba, yakni tertuju kepada para pelajar dari keluarga miskin. Pengorbanan harta dalam bentuk sedekah ini dibayar secara sukarela dengan jumlah dan waktu pembayaran yang tidak ditentukan. Berikutnya ada dana Maryam Sadi. Pengorbanan ini diserukan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih. Gagasan seruan pengorbanan ini ialah adanya nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihi wassalam yang menyinggung adat budaya yang berkaitan dengan pesta perkawinan dan upacara kematian yang sebenarnya telah menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud alaihi wassalam menasihatkan agar menjauhkan diri dari budaya yang semacam itu. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, hendaknya orang-orang miskinlah yang tidak memiliki kemampuan itu untuk diingat. Daripada dihambur-hamburkan, uang berlebih untuk pesta dapat disisihkan untuk turut membantu masyarakat yang berkekurangan. Kemudian berikutnya adalah Bilal Fund. Canda Bilal Fund adalah seruan pengorbanan yang dicanangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih. Bilal Fund ini ditujukan untuk membantu kesejahteraan keluarga para syuhada yang telah mengorbankan nyawa mereka semata-mata karena Allah dalam memperjuangkan jemaat. Seluruh anggota jemaat, baik pria, wanita maupun anak-anak, diseru untuk turut ambil bagian dalam pengorbanan ini. Canda Bilal Fund dibayar secara sukarela dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya ada Tahir Foundation. Canda Tahir Foundation, yakni untuk Yayasan Tahir, adalah seruan pengorbanan yang dicanangkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala bin Nasil Aziz untuk melanjutkan proyek-proyek yang telah dicanangkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih. Lalu ada Isya'ati Islam. Isya'ati Islam bukan semacam iuran yang harus dibayar oleh para anggota jemaat, melainkan seruan pengumpulan dana untuk pencetakan buku-buku, selebaran, brosur, dan semacamnya untuk syiar atau penyebaran Islam. Seruan ini ditujukan kepada mereka yang memiliki simpanan uang di bank yang simpanannya telah berbunga, agar bunga dari simpanannya itu tidak digunakan untuk keperluan lain, lebih-lebih lagi dikonsumsi. Maka hendaknya diserahkan kepada jemaat, khusus untuk membiayai syiar dan dakwah Islam
melalui pencetakan media-media tersebut. Ada lagi pengorbanan harta dalam ruang lingkup dana lokal. Dana lokal ialah dana untuk melayani kebutuhan jemaat di cabang tertentu. Selain pengorbanan wajib, para anggota jemaat juga hendaknya membantu dan mendukung pengumpulan dana untuk keperluan di cabang masing-masing. Pembayaran pengorbanan harta untuk dana lokal ini memiliki ketentuan sebagai berikut, yakni yang pertama, dana lokal tidak boleh diterima dari anggota yang menunggak dalam pembayaran candah yang wajib dibayarnya atau dari anggota yang pembayaran candahnya tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan. Yang kedua, dana lokal hanya boleh dikumpulkan dari para anggota yang ada di cabang tersebut, sehingga harus diperoleh izin dari Amir Nasional jika harus memungut dana lokal dari anggota di luar cabangnya. Yang ketiga, sama sekali dilarang memungut dana lokal atau donasi tanpa kwitansi. Dan yang keempat, dana lokal adalah uang jemaat dan hanya boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan jemaat. Sama sekali dilarang digunakan untuk keperluan pribadi. Adik-adik, itulah sebagian di antaranya jenis-jenis pengorbanan dalam Islam dan Jemaat Ahmadiyah. Pengorbanan demi pengorbanan sebagai wujud cinta kita kepada jemaat dan sebagai pembuka gerbang keberkatan di dalam perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya adik-adik, berikut ini adalah sabda dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi. Beliau alaihi salam bersabda, betapa berkahnya zaman ini, zaman ketika orang-orang sudah tidak perlu lagi mempersembahkan nyawanya. Ini sudah bukan lagi zaman untuk mempersembahkan puncak pengorbanan tertinggi dan terakhir, melainkan zaman bagi seseorang untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dikutip dari Al-Hakam, Qadian, 10 Juli 1903. Kemudian sabdanya lagi, ketika aku menulis kitab Barahin Ahmadiyah, yaitu kitab pertamaku, aku tidak memiliki cukup uang untuk dapat menerbitkannya. Sementara pada masa itu, aku adalah seorang yang tidak dikenal dan diketahui, dan aku juga tidak kenal banyak orang. Maka aku berdoa kepada Allah Ta'ala dan kemudian diberkati dengan wahyu. Goyangkanlah pohon kurma itu, maka kurma yang masak dan manis akan berjatuhan untukmu. Dikutip dari buku Hakikatul Wahyu, Ruhani Khazain, jilid 22, halaman 350. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.